Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu Sabta Pesona. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa semakin hari semakin ke depan perkembangan kehidupan ini luar biasa. Jadi usia sekarang sudah tidak menjadi tolok ukur, di mana masyarakat sekarang kebutuhan tentang kepariwisataan ini luar biasa sekali. Kebutuhan pariwisata yang seharusnya bukan menjadi kebutuhan primer, sekarang menjadi kebutuhan seakan-akan menjadi kebutuhan yang utama. Hiburan, healing, ya, jadi muncul istilah-istilah baru. Teman-teman semua yang berbahagia, jadi Sabta Pesona ini adalah Sabta itu 7 ya, jadi 7 pesona atau 7 unsur dalam kepariwisataan yang memang seharusnya hadir dan ketersediaan di dalam sebuah pengelolaan manajemen objek pariwisata. Yang pertama adalah keamanan. Mengelola sebuah objek wisata harus mempertimbangkan keamanan. Keamanan apa yang harus dipertimbangkan? Jadi mulai keamanan dari pengunjung ini ketika datang, pengunjung masuk di dalam, safety ini harus diutamakan. Tempat jalannya, kemudian cara penyeberangannya, sarana prasarana permainannya, ini benar-benar harus safe, harus aman. Jadi jangan sampai meminimalisirkan kejadian-kejadian accident yang memang di luar kehendak atau di luar dugaan kita. Terus diminimalisirkan dari awal. Kemudian yang kedua adalah ketertiban. Pengelola sebuah objek ini harus benar-benar menjaga ketertiban, tertib dari awal, administrasinya, legalitasnya, pajaknya, ketertiban alur pengunjungnya, dan ketertiban-ketertiban yang lain. Ini juga harus diperhatikan, unsur kedua. Kemudian yang ketiga, Sabta Pesona yang ketiga adalah unsur kebersihan. Membuang himbauan membuang sampah pada tempatnya. Pengelola juga menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah di titik-titik tertentu. Kemudian himbauan untuk tidak menggunakan kemasan plastik dan lain sebagainya. Jadi kebersihan ini juga harus dijaga. Kemudian unsur yang keempat adalah kesejukan. Membangun suasana, membangun tempat, membangun sarana prasarana, pepohonan, kemudian view. Ini juga harus diperhatikan sehingga pengunjung yang datang, yang duduk menikmati suasana ini bisa tenang, bisa sejuk, bisa damai, dan merasa betah, merasa nyaman di objek tersebut. Kemudian unsur yang kelima adalah keindahan, di mana pengelola ini punya PR penting, harus menyiapkan, menyediakan hal-hal sekecil apapun yang berada di dalam ini harus seindah mungkin. Mulai penataan taman, mulai penataan tempat duduk yang rapi, mulai penataan sarana-sarana yang lain, ornamen-ornamen lampu mungkin, atau sarana tempat pejalan kakinya diberikan cat warna-warni atau diberikan hiasan-hiasan dari bambu atau apa, sehingga mata memandang ini memang benar-benar nyaman dan indah. Kemudian yang keenam, ini keramahan. Jadi keramahan dari pihak pengelola ini juga harus dijunjung tinggi, sehingga pengunjung ini merasa dimanusiakan, pengunjung ini merasa menemukan saudara yang baru di dalam objek tersebut. Nyaman, intinya pengunjung ini ketika berkomunikasi dengan orang-orang personalnya pengelola objek ini nyaman. Kemudian yang terakhir, Sabta Pesona yang ketujuh adalah kenangan, di mana kenangan ini bisa diupayakan dengan tempat-tempat, spot-spot foto, selfie, karena sekarang trennya di situ ya. Jadi orang berkunjung ini pulang ini harus membawa kenang-kenangan foto. Nah, kenangan ini juga penting, sehingga pengelola harus menentukan titik-titik spot selfie, kemudian memberikan semacam review, atau sehingga akan memberikan review atau kesan terhadap pengunjung ini berkesan positif dan akan memberikan kenangan baik. Suatu saat nanti akan terkenang, jadi tahun ini saya kesini ada ini ada itu,
Nah, ini nanti akan berkaitan dengan pengembangan, di mana pengelola juga tidak boleh stuck di situ. Pengelola harus mengembangkan. Oh, tahun ini ada danaunya, tahun besok harus ada danau plus permainan di danaunya. Kemudian tahun ini gazebo-nya cuma ada 4. Oh, tahun depan harus ada gazebo-nya, yang gazebo ini ada plafonnya ini, kemudian gazebo yang tingkat, kemudian tempat musolanya dulu hanya kecil, sekarang dikembangkan menjadi besar, sehingga debit orang yang beribadah di situ bisa lebih banyak. Kemudian tempat parkirnya yang dulu masih tanah, sekarang sudah paving, dan lain sebagainya. Ini akan berkaitan ke sana ke arahnya. Jadi itu teman-teman semua, Sabta Pesona bagi pelaku wisata. Sabta Pesona ini harus diketahui, dan ini menjadi unsur-unsur utama dan unsur-unsur dasar ketika kalian masuk dalam dunia pariwisata. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian, pengunjung, tamu, dan juga pengelola. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata Indonesia.